Baik, shalom. 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 Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam ibarat lain. Ibarat roket. Kita angkat satu pujian. Bapak kau setir. Kau setia, kau mulia, kenapa jiwaku aman bersamamu. Lebih dari kata segalanya, dalam hadiratmu kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu, kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setia, menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia,
selalu percaya Tuhan adalah Bapa yang setia dan sekalipun ku tinggalkan penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan selamanya ku sembah Bapa yang setia takkan kau biarkan ku terpisahkan Yesus segala sumber pertolonganku yang dapat ku percaya selamanya ku sembah Bapa yang setia takkan kau biarkan ku terpisahkan Yesus segala sumber pertolonganku yang dapat ku percaya Yesus kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya Yesus kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya Terima kasih Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu, terima kasih atas setia-Mu. Engkau telah memelihara kami sampai Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami, agar firman kami dengar dapat kami mengerti dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Yosua Daniel. Oke, sekarang kita mulai ya. Dersa, kasih nyala kamera dulu. Jangan malu-malu lah. Yang lain suka kasih nyala kamera nih. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau bahas ini. Kelihatan ya semua ya? Halo, halo, kelihatan? Suaranya terdengar jelas ya? Jelas. Sip. Siap. Oke, sekarang kita mau bahas tentang rasa malas. Sesuatu yang mungkin kita semua, bukan mungkin lagi, pasti kita semua pernah rasakan, sesuatu yang mungkin kita alami hari-hari ini. Tentang rasa malas. Mungkin kita belakangan ini rasa mungkin malas, sudah mulai bosan nonton Zoom atau sekolah, school from home, bosan bikin apa-apa, maunya di rumah saja, maunya tidur-tiduran, maunya main game terus. Semua orang pasti mau, kecilnya dimanja, mudanya foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan hari-hari ini? Jadi memang rasa malas itu manusiawi, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mampu untuk mengalahkan rasa malas. Dan ini bukan cuma ajaran yang kita terima di Kristen, tapi juga berlaku di seluruh dunia. Orang yang rajin itu pasti bisa berhasil, bisa sukses. Orang yang rajin itu pasti bisa untuk istilahnya menaklukkan dunia.
Kita baca di Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada ayat lagi di Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Terus ada lagi di Amsal 20 ayat 4, pada musim dingin si pemalas tidak membajak, tetap jikalau ia mencari pada musim panas, pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Ada lagi di Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Karena dia malas, jadi dia akhirnya dibunuh oleh keinginannya. Dia cuma pengen tapi tidak bisa mengerjakan. Begitu. Kita pertama-tama kita identifikasi dulu apa sih yang membuat kita malas, apa sih yang membuat kita itu mungkin tidak bersemangat untuk melakukan apapun, tidak bersemangat untuk sekolah, kita tidak bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan yang di rumah. Yang pertama, jadi intinya semua adalah adanya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Keinginan mata, kita membiarkan mata kita didistraksi, dialihkan fokusnya. Baik itu lewat sosial media, game, atau mungkin pergaulan yang buruk, atau mungkin hal-hal yang lain yang membuat kita akhirnya tidak bisa fokus pada satu pekerjaan. Kita tidak bisa fokus belajar, kita tidak bisa fokus mengerjakan tugas, karena kita membiarkan diri kita didistraksi. Oh, sedikit sebentar lagi, main game dulu sedikit sebentar. Tadi kan kerja satu nomor toh, jadi habis ini kita ini main game dulu, reward, self reward dulu. Main game sebentar, atau tidur sebentar dulu. Terus bisa juga karena kita lebih memilih untuk bersenang-senang dibandingkan bersusah payah. Ya, lebih enak tidurlah, lebih enak main game lah daripada kerja tugas. Lebih enak nonton TV lah atau nonton YouTube lah daripada bantu mama cuci piring di rumah. Karena kita lebih senang bersenang-senang, karena memang daging kita ini lebih suka untuk jadi santai, kita lebih suka untuk malas-malasan daripada kita harus bersusah payah. Terus yang ketiga, kita merasa bahwa semua hal itu bisa ditunda. Oh, masih ada besok. Kapan sih tugasnya kumpul minggu depan? Oh, masih lama minggu depan. Kita merasa bahwa semua hal itu bisa ditunda. Tapi kita lupa kalau misalnya semakin lama tugas kita ditunda, semakin banyak dia beranak pinak. Ini hari tugas, mungkin ini hari tugas masih satu. Terus besok guru kasih satu lah. Besok lagi guru kasih satu lagi. Makanya semua lama-kelamaan kalau ditunda terus tidak mau dikerjakan, semua akhirnya bertumpuk jadi satu, akhirnya jadinya malas dikerjakan. Karena sudah terlanjur banyak, terlalu banyak, ini mau kerja mana dahulu, mau kerja yang mana dulu. Akhirnya karena sudah terlalu banyak, tidak bisa fokus untuk mengerjakan tugas. Begitu, karena terlalu banyak. Terus ada lagi, YOLO, you only live once. Hidup tuh cuma satu kali, jadi santai-santai sekarang, tidak usah terlalu ribet pusing masa depan, tidak usah terlalu pusing nanti besok mau makan apa, besok mau kerja tugas, besok mau ujian apa, tak usah pikir, karena hidup cuma satu kali, masa muda cuma satu kali, SMP cuma satu kali, SMA cuma satu kali, jadi nikmati hidup. Itu yang membuat kita kadang-kadang kita malas, karena kita pikir hidup ini cuma untuk hari ini, kita tidak memikirkan bagaimana di masa depan, bagaimana 1 tahun lagi, bagaimana nanti kalau mau kuliah, persiapan ujian masuk kuliah, atau apapun itu di masa depan kita. Yang terakhir, kita kurang motivasi dalam melakukan sesuatu. Mungkin kita bingung, buat apa ya kita belajar matematika? Buat apa ya kita belajar fisika? Buat apa kita belajar sejarah yang begitu banyak hafalan? Buat apa kita belajar biologi? Buat apa kita belajar ini dan itu? Karena kita kurang motivasi, kita tidak mengerti kenapa kita harus belajar itu, kita tidak mengerti kenapa kita harus mengerjakan itu. Makanya kita akhirnya kita malas, kita tidak bersemangat untuk mengerjakan sesuatu, kita tidak bersemangat untuk belajar, kita tidak bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Oke, kita membaca firman Tuhan tentang apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kemalasan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Mungkin kita baca sama-sama ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi
Seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu itu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi apa yang kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta ini? Jadi di sini sebenarnya apa yang membuat tuannya marah itu karena hambanya ini sebenarnya tahu. Hambanya tahu kalau tuannya itu sebenarnya mengharapkan talenta yang dia berikan itu menghasilkan bunga, menghasilkan hasil, menghasilkan buah. Tuannya itu berharap akan hasil yang dikerjakan oleh hambanya ini. Makanya hambanya yang dapat 5 talenta, waktu hamba ini bisa menghasilkan 5 talenta lagi, dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi tuannya ini memang mengharapkan, walaupun mungkin di ayat-ayat pertama ini memang tidak dijelaskan apakah tuannya ini berpesan untuk diusahakan ya 5 talenta ini. Tapi tuannya ini di sini kita tulis kalau masing-masing itu diberikan talenta sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau misalnya dia tidak sanggup, tidak akan diberikan. Jadi memang yang diberikan 5 talenta memang dia sanggup untuk mengelola 5 talenta. Yang diberikan 2 talenta memang dia sanggup untuk mengelola 2 talenta. Yang diberikan 1 talenta memang dia kapasitasnya adalah untuk mengelola 1 talenta. Jadi semua diberikan talenta sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Gitu. Nah, dan hamba yang terakhir ini yang dapat 1 talenta, dia sebenarnya sudah tahu kalau tuannya itu mau menuai di tempat di mana tuannya itu tidak menabur dan memungut dari tempat di mana tuannya tidak menanam, yaitu 24 ini. Dia sudah tahu kalau tuannya itu mengharapkan hasil, tapi dia malah takut dan menyembunyikan talentanya itu dalam tanah. Dia tidak mau mengusahakan talenta yang diberikannya tuannya itu kepada dia. Makanya tuannya bilang, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Lu tuh sudah tahu kalau misalnya beta tuh mengharapkan hasil. Lu tuh sudah tahu kalau beta tuh mengharapkan tuayan dari talenta yang aku berikan kepadamu. Tapi kenapa tidak dikerjakan? Kenapa tidak diusahakan? Makanya hambanya ini mendapatkan hukuman yang begitu menakutkan. Sampai dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap.
begitu. Sama juga seperti kita. Kita sudah tahu kalau Tuhan tuh menempatkan kita di bumi untuk mengusahakan sesuatu. Mengusahakan bumi di mana Tuhan tempatkan kita. Dan Tuhan tuh juga mengharapkan hasil dalam diri kita. Tuhan mengharapkan kita itu untuk bisa menghasilkan buah. Kita masing-masing mempunyai talenta yang Tuhan sudah kasih sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ada yang punya talenta banyak, ada yang punya talenta sedikit. Yang punya talenta sedikit bukan berarti Tuhan mungkin sudah percaya dengan beta, bukan. Tapi memang kapasitasnya kita sedikit mungkin. Mungkin kapasitasnya kita adalah cukup untuk mengelola 2 talenta atau 1 talenta. Walaupun sedikit, tapi Tuhan tetap mengharapkan hasil dari talenta yang kita miliki. Begitu. Jadi jangan disembunyikan talentanya, jangan ditutup-tutupi talentanya, jangan dikubur talentanya. Harus diusahakan, harus dikerjakan. Nah, bagaimana kita tahu kalau misalnya itu talenta dari Tuhan? Ya, kita harus berusaha mencari tahu, kita berusaha belajar, kita harus rajin untuk mengeksplor diri kita supaya kita bisa tahu kira-kira bagian mana sih yang kita jago, di bagian mana sih kira-kira Tuhan tuh istilahnya di bagian mana sih Tuhan mau untuk saya kerjakan. Karena kalau misalnya kita tidak mencoba, kita tidak akan bisa tahu begitu. Jadi kita harus berusaha mengeksplor diri kita seluas-luasnya, belajar sebanyak mungkin, bekerja sebanyak mungkin supaya kita tahu kira-kira apa sih talenta yang Tuhan berikan bagi kita itu apa sih. Dan saya juga percaya apapun yang tanggung jawab dan tugas yang Tuhan percayakan kepada hidup kita hari-hari ini, baik itu di pelayanan, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, itu adalah talenta-talenta yang juga Tuhan percayakan untuk kita miliki hari-hari ini, dan kita harus mengusahakan itu supaya kita bisa menghasilkan buah. Begitu. Jadi dalam apapun yang kita kerjakan, kita bisa menyenangkan Tuhan. Lihat lagi, di Amsal 16 ayat berapa nih? 6-9. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Jadi ayat ini berbicara bahwa coba kita belajar dari semut yang walaupun tidak ada yang suruh-suruh, tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada yang teriak-teriak di rumah, ayo baca Alkitab, ayo kerja dulu, ayo belajar. Tapi dia punya inisiatif untuk bekerja. Dia punya inisiatif untuk menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi pada saat kita masih ada waktu untuk bekerja, pada saat kita masih ada waktu untuk belajar, usahakan itu. Walaupun tidak ada yang suruh-suruh, karena itu semua berguna untuk kehidupan kita, baik masa depan kita ataupun bagi kerajaan sorga. Karena apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Terus ini, apa yang kita harus lakukan untuk melawan rasa malas? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jadi orang yang malas lagi? Yang pertama, kita harus berubah dulu, pola pikir kita harus berubah. Karena kita harus berubah sesuai dengan pembaharuan budi. Yang pertama adalah pola pikir yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah Tuhan itu menciptakan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dan sama seperti pada saat Adam ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan bumi, Tuhan juga menempatkan kita di bumi untuk mengusahakan tempat di mana kita ada. Tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan mau kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Bahkan Tuhan saja bekerja sampai dengan saat ini. Apalagi kita juga harus bekerja. Kita harus juga rajin bekerja, rajin belajar, rajin melakukan apapun yang tugas tanggung jawab kita pada hari-hari ini, sehingga kita bisa sama seperti Tuhan. Kan kita harus hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Begitu. Terus yang kedua adalah pola pikir yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Mungkin kita lagi bingung, ini buat apa sih beta lakukan ini? Buat apa sih beta belajar matematika? Buat apa sih beta belajar fisika? Buat apa sih beta mengerjakan tugas yang begini banyak? Kalau misalnya kita masih belum menemukan kira-kira apa sih yang motivasi kita untuk belajar, kita ingat saja ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, kalau engkau makan, kalau engkau minum, apapun
yang kau lakukan. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saat kita lagi bingung, mungkin kita mengerjakan belajar untuk apa, atau kita mengerjakan tugas ini untuk apa, mungkin tidak masuk di logika kita kenapa kita harus melakukan hal itu. Kita harus ingat kalau apapun yang tanggung jawab yang kita punya saat ini, hari-hari ini, itu semua sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Dan semuanya itu kita harus lakukan untuk Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan, supaya hati kita tuh, kita mengerjakannya dengan ucapan syukur, tidak dengan keluh kesah, tidak dengan sungut-sungut, tapi kita boleh terus mengucap syukur, ini untuk Tuhan. Kita harus menjaga hati ini supaya jangan banyak persungutan, jangan banyak keluh kesah, jangan mengomel saya terus, belajar buat apa sih? Tapi kita hatinya kita ini selalu ini untuk Tuhan. Saya kerjakan apapun untuk Tuhan, supaya kita jadi lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan segala sesuatu. Itu yang pertama, perubahan pola pikir. Terus yang kedua, mengatur waktu dengan baik atau manajemen waktu dengan baik. Kita buat jadwal kegiatan, terus kita lakukan itu. Jangan sampai kita sudah buat jadwal, tapi habis itu kita kasih tinggal jadwalnya. Tapi kita harus buat jadwal kegiatan dan kita lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Terus seimbangkan waktu bermain dan belajar atau bekerja. Jadi jangan sampai bermainnya terlalu banyak. Bermainnya 2 jam, tapi belajarnya cuma 5 menit. Atau bermainnya 10 jam, atau terus belajarnya cuma 10 menit. Jadi kita harus seimbangkan waktu bermain dan waktu belajar. Jangan sampai belajarnya lebih banyak daripada bermainnya. Jangan sampai bermainnya lebih banyak daripada belajarnya. Gitu. Atau jangan sampai kita belajar sih tapi tidak bermain, tidak istirahat. Gitu. Itu tidak baik juga. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita dengan baik, karena waktu yang kita miliki terbatas. Gitu. Jadi kita harus mengusahakan waktu kita dengan baik, dan waktu itu tidak bisa berputar lagi. Jadi pintar-pintarlah mengatur waktu. Di Amsal 21 ayat 5 kita baca, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi jangan sampai tergesa-gesa mengerjakan tugas, mepet-mepet deadline, mepet-mepet tanggal kumpul, baru bosan kerja tugas. Harus bisa mengatur waktu dengan baik, harus bisa manajemen waktu dengan baik, gitu. Terus yang ketiga, mulai dari sekarang. Mungkin Bosong kepikiran, mungkin Bosong pernah kepikiran, ini gelap, malam, nih biar besok biar beta istirahat dulu mungkin karena seharian main game terus, akhirnya gelap, nih besok baru kerja tugas, biar besok pagi sampai tidur dulu Itu sebenarnya sudah boleh. Sebenarnya kita harus mulai dari sekarang, karena tidak ada kata terlambat untuk kita memulai. Kadang-kadang akhirnya kita termanipulasi. Sudah malam, sudah gelap, sudah terlambat, sudah sempat lagi waktunya untuk bekerja, untuk mengerjakan tugas. Sudah tak usah kumpul atau kumpul mungkin kasih salah file. Nanti baru guru tanya maaf ibu salah kirim. Atau maaf ibu jangan sampai kena filenya sampai kekirim lengkap. Biasa tuh anak-anak ini sekolah dong biasa begitu. Karena kita tidak memulai dari sekarang, kayak saat mumpung masih ada waktu. Sekarang, walaupun waktunya mungkin sedikit, atau mungkin bosok anggap, kayaknya sudah bisa lagi deh kerjakan tugas, kayaknya sudah bisa lagi deh belajar, dan nanti nyontek Tidak boleh seperti itu. Kita harus mulai dari sekarang. Kita harus mulai dari sekarang mengusahakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita harus mulai dari sekarang untuk mengatur waktu yang baik, mengerjakan tugas mulai dari sekarang, belajar mulai dari sekarang, supaya kita bisa jadi orang yang sukses ke depannya. Supaya rancangan Tuhan dalam hidup kita bisa tergenapi secara sempurna. Tidak ada penundaan bagi kegenapan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai harusnya hari ini, sebenarnya hari ini itu kamu sudah sukses, tapi karena kamu nunda-nunda, kemarin-kemarin kamu nunda-nunda, jadi akhirnya kesuksesan itu tidak bisa kamu peroleh hari ini. Begitu. Jadi mulai dari sekarang. Terus kita harus terus berusaha. Mungkin saat kita sudah mulai, tapi mungkin kita saat mengerjakan tugas atau saat dalam pelaksanaannya mungkin kita
mulai ini apa sih? Kita mulai capek, kita mulai lelah. Istirahat boleh, kalau capek istirahat. Tapi bukan berarti kita menyerah. Kita harus terus berusaha. Karena dalam ini Amsal 14:23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi kita harus terus berusaha. Sama seperti Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus terus berusaha. Coba kita bayangkan kalau misalnya Tuhan Yesus waktu pikul kayu salib di Via Dolorosa, terus Tuhan Yesus jatuh 1 kali, terus Tuhan Yesus bilang, ih sudah, Tuhan Yesus lempar itu salib. Terus Tuhan Yesus mau berusaha. Kan akan ada pengampunan untuk kita. Tapi Tuhan Yesus itu berusaha berjuang walaupun sakit, walaupun capek, walaupun waktu itu bukan cuma di pembada yang sakit, tapi hatinya juga hancur. Tapi Tuhan Yesus tetap berusaha, tetap berjuang. Walaupun mungkin Tuhan Yesus dulu juga pada waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil, Tuhan Yesus mungkin kurang tidur, banyak orang cari dia, tapi Tuhan Yesus tetap berusaha untuk membagi waktu dengan baik. Tuhan Yesus tetap berusaha untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang datang kepadanya. Tuhan Yesus juga rindu untuk kita melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus juga rindu untuk kita jangan jadi anak yang, jangan jadi orang yang gampang menyerah. Tapi kita harus terus berusaha, terus berjuang sampai kita bisa. Sampai kita bisa mengenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah berdoa dan membaca kitab. Supaya kita bisa terus punya motivasi, kita terus punya hikmat dan pengertian yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Kita bisa mengerti apa sih kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan rindukan untuk saya kerjakan hari-hari ini. Efesus 5, 15-17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kau bodoh, tetapi usahakanlah supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan? Dengan berdoa dan membaca Alkitab. Begitu. Jadi kita harus terus berdoa, membaca Alkitab, ora et labora, bekerja dan berdoa. Belajar dan berdoa supaya kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini. Supaya kita tidak kehilangan fokus kita. Jadi kita bisa tetap jadi orang yang rajin. Gitu. Oke, itu saja firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin ada pertanyaan kok? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Atau kalau ada yang bertanya. atau mungkin Saya ada yang kalau mau nggak persaksian? Selamat sore, saya mau bertanya. Iya, Oh, silakan. silakan. Buka kameranya, Sapa Hanes. Ya, Bu. Ini Hanes ini dari Papua. Oh iya, Salam Yohanes. Nah, saya panggil kakak, Kak, atau Iya, ibu iya, saja? boleh. Kakak. Kak. Jangan tua-tua. Begini, Kak. Jika kita kan begini kan, tidak ada kata yang terlambat, toh. Nah, Ya. di saat kita memulai, saya pernah mengalami sesuatu ya, dan itu gagal total sih. Saya ada bagaimana ya? Maksudnya ada kecewa juga, mungkin sudah malas begitu. Nah, pada saat saya memulai sesuatu itu lingkungan tidak mendukung. Itu bagaimana? Kayak saya rasa waktu itu kayak tidak ada bantuan begitu dari Tuhan. Tuhan itu lingkungan tidak mendukung sama sekali. Saya sudah berusaha apa. Tiba-tiba sudah mau berusaha membuat jalan baru begitu. Misalnya anggap saya begini. Saya ini membangun jalan tuh. Tiba-tiba diblok. Tiba-tiba begitu. Bukan langsung hancur berantakan lah begitu. Itu bagaimana itu? Oke. Itu Kak. Ya, oke. Terima kasih Yohanes pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi apa yang kita harus lakukan kalau misalnya kita sudah berusaha tapi tiba-tiba lingkungan tidak mendukung? Kalau dari saya, mungkin nanti Bu Nuni bisa tambahkan ya, Bu Nuni ya, kalau misalnya saya kurang ya. Kalau dari saya sih yang penting kita terus berusaha. Karena yang penting, karena kita tidak bisa, istilahnya kita tidak bisa merubah orang lain. Yang kita bisa usahakan hanyalah diri kita sendiri. Mungkin kita bisa memberikan pengertian kepada orang lain, tapi belum tentu orang lain itu bisa berubah. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk berubah. Tapi untuk diri kita
kita harus terus berjuang, kita harus tetap berusaha. Apapun itu, makanya yang tadi, jangan lupa kita tetap melibatkan Tuhan, tetap berdoa, tetap baca Alkitab, supaya mungkin Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi untuk mungkin ada maksud yang lain. Begitu, untuk ada maksud yang lain supaya mungkin kita bertumbuh dari ini, dari tantangan-tantangan ini, begitu. Jadi yang penting kita tetap berjuang, yang penting kita tetap berusaha. Mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, tapi mungkin Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Tantangan-tantangan itu terjadi supaya kita bisa bertumbuh lebih lagi, begitu. Mungkin Bu Nuni mungkin bisa ditambahkan, Bu Nuni. Oke. Ibu minta izin nggak kasih nyala kamera ya, karena belum sempat mandi tadi habis dapur, masak, berkeringat, langsung harus siapkan Zoom ini. Jadi pertama, Ibu mau tanya ke Anes, ini masalah kegagalan karena Hanes lagi melaksanakan atau gini, kegagalan dari keinginan atau kegagalan dari kewajiban yang memang harus dilakukan. Apa itu? Dua-duanya, Bu. Contohnya apa? Contoh konkretnya apa? Begini, Bu. Pacar atau? Nah, saya ini kan pas awal masuk SMA kan, Bu. Tes apa nak? Awal masuk SMA, Bu. Pas saya kelas 1, Bu. Oke. Terus? Saya ini kan itu, Bu. Sudah tahu kalau misalnya mau masuk perguruan tinggi negeri itu nilainya harus meningkat dan kalau boleh bagus-bagus atau serta stabil, Bu. Oke. Nah, sejak saya masuk SMA tuh kan disuruh banyak kegiatan kan, Bu. Saya di sini ya, mohon maaf ya Bu, saya tidak mau sebut ada sesuatu lah begitu, Bu. Saya disuruh ini, disuruh itu. Nah, terus saya mau belajar bagaimana, terus ya sudah, akhirnya keluarnya hasilnya ya pas-pasan. Kadang juga di bawah, Bu. Nah, itu sebenarnya tuh saya sudah kewajiban untuk belajar juga, tapi kayak masa disuruh begini, jam belajar disuruh inilah, disuruh itu. Terus saya punya pemikiran, nah terus ada keinginan saya lagi mau masuk perguruan tinggi negeri lagi, Bu. Oke. Ya, masuk perguruan tinggi negeri ini, ya saya juga sudah daftar sih, tapi kurang tahu nanti besok pengumumannya lulus atau tidak, Bu. Soalnya awal itu memang hancur sekali, Bu. Saya sudah bingung lagi mau bagaimana ya. Mau bilang mau marah, ya juga tidak bisa, mau apa ya. Saya juga awal-awalnya itu saya juga sebelum saya pergi sekolah di Jawa tuh saya dikasih tahu sama Pak Pendeta atau bilangnya ya begini, Bu, saya kesaksian sedikit, disuruh apa, misalnya kalau kamu mau apa, kita memang dari jauh-jauh ini pasti datang pertama kali di Jawa ini diremehkan. Dan saya mengalami itu juga, Bu, saya diremehkan, Bu. Oke. Nah, saya diremehkan terus saya berjuang tapi gagal, Bu. Terus disuruh bilangnya baca Alkitab. Kalau misalnya mau cari hikmat apa, baca Alkitab. Nah, saya sudah baca Alkitab, sudah ini itu sudah buat perancangan, gagal, Bu. Setelah itu saya sudah berhenti baca Alkitab lagi, Bu. Oke. Nah, tapi saya ya maksudnya tidak maksudnya bagaimana, Ibu, tapi dalam hati juga aduh ini kayak rasa-rasa Tuhan tidak bantu, begitu sudah berusaha kiri kanan. Baru sekarang lagi kemarin lagi ada masalah lagi, Bu, saya kayak tidak fokus belajar untuk BKSBM ini baru belajar. Yang dimaksud adalah kegagalan studi, keinginan ingin masuk negeri, pertama tes tidak bisa, terus ini sekarang coba lagi. Nah, Hanes pada waktu itu merasa bahwa nilai SMA itu tidak bisa maksimal karena terlalu banyak dibebani pekerjaan di luar harus belajar, begitu? Ya, Bu. Nah, tapi kan yang dikotbahkan bilang itu terus lingkungan ini tidak mendukung begini, Bu. Saya disuruh itu dengan di atas apa nih, kayak di atas namakan mencari kerajaan surga, saya kan disuruh apa ya? Disuruh ikut apa nih? Ikut ya bisa dibilang ikut apa? Kayak kegiatan, tapi kegiatan yang berkaitan dengan gereja begitu ya, disuruh. Terus pas itu ada ujian lagi, ya sudah saya bingung. Maksudnya ini masa Tuhan kasih, maksudnya Tuhan bikin saya begini. Ya kalau memang Tuhan baik ya, Tuhan tidak buat saya beginilah, mana saya orang tidak bisa SKS lagi, mau belajar bagaimana. Oke. Sudah, itu Sako? Ya begitu sudah, Bu. Hanes bisa buka kamera kok?
Ada banyak kawan-kawan baru Anes yang kepengen lihat wajahnya Anes nih. Mari, buka kamera sah. Bentar Bu, saya cari tempat aja dulu Bu. Ya. Sambil cari tempat, nanti buka kamera, Ibu jelaskan ya. Oke, teman-teman, ini pertama sebelum menjawab pertanyaannya Hanes, kalian mesti pahami keluhannya si Hanes ya. Jadi ini sekaligus Ibu juga memberikan tips di dalam mendengar. Karena kita juga perlu mendengar dengan baik, tahu persis persoalannya apa. Jadi persoalan yang dihadapi Hanes itu, Hanes sedang menghadapi kegagalan studi, tidak diterima di universitas negeri. Satu. Kedua, lalu Hanes mulai berpikir bahwa kegagalannya itu akibat kurang maksimalnya dia belajar, dan kenapa dia tidak bisa maksimal belajar karena banyak disuruh ini itu karena Anes tidak tinggal di rumah orang tuanya di Jawa itu. Betul ya Anes? Halo Anes. Kau yang bertanya jangan hilang, betumbuk lu. Bukan Bu, bukan tidak terima Bu. Besok ini pengumuman SNMPTN yang jalur raport Bu. Nah, Berarti belum pernah gagal masuk negeri. belum Bu, besok Bu, tapi saya punya feeling tuh, aduh ini bagaimana sudah punya. Nah, terus yang kamu bilang tidak bisa tembus itu SMA atau perguruan tinggi? Perguruan tinggi Bu, mana saya salah pilih lagi. Kapan hari apa tuh klik itu tuh kan apa tuh? Saya maunya Oke. Baru, aduh. Yang pertama Hanes, bisa buka kamera kok? Mana kamera ini Sonde buka nih? Ya Bu. Nah, ini dia, ini orangnya. Ini dulu adalah anak roket. Tahun berapa kau ikut roket Kupang itu enak? Terakhir 2016, setelah itu kan pindah ke Papua Bu. 2000? Ya, 2016. 2016 ya, oke. 2016. Jadi gini Hanes, kamu buka sekarang Alkitabmu, baca di Roma 8 ayat 28. Coba buka. Semua kalian buka ya, Roma 8, 28. Kalau ada yang sudah bisa dapat, tolong dibacakan dengan suara keras. Kalau Hanes duluan, sebenarnya Ibu kepengen Hanes yang buka itu. Roma 8 ayat 28. Hanes sudah dapat kok? Sudah Bu. Oke, tolong baca. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan dihapus dulu share screen-nya, jangan di stop. Share screen-nya tetap aja ya. Coba perhatikan itu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa di sini disebutkan segala sesuatu yang cuma baik saja menurut kalian? Ada ditulis itu kok Sonde? Tidak toh? Segala sesuatu artinya menurut kita itu baik, menurut kita itu buruk, semua itu termasuk dalam kata segala sesuatu, betul nggak? Nah, kadang-kadang kita itu melihat baik dan buruk itu menurut diri kita. Kalau itu enak buat kita, kita bilang, oh ini baik. Ini pasti dari Tuhan. Kalau ini tidak enak buat kita, kita bilang, oh ini bukan dari Tuhan. Atau kita mulai menuduh Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak adil lah, bahwa Tuhan begini. Karena apa? Itu karena manusia sudah jatuh dalam dosa, terus pikirannya ini, cara berpikirnya itu sudah sempit. Itu salah satu akibat dosa. Susah untuk melihat kehendak Allah, susah untuk melihat apa yang baik untuk diri kita sendiri. Contoh, waktu Adam dan Hawa kan di Taman Eden. Pertama kali Allah siapkan di Taman Eden itu semua segala sesuatu yang tidak perlu mereka bekerja keras. Mereka mau makan, mereka tinggal petik. Kan larangannya cuma satu, tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu pohonnya cuma satu doang.
Sementara di seluruh Eden itu, Taman Eden itu, pohon macam-macam yang sampai hari ini ada di seluruh bumi itu ada di Eden itu. Bayangkan buah itu, kalau ibu ya, ibu tuh paling suka buah apa? Nanas ibu suka, apokat ibu suka, plum ibu suka, apel ibu suka. Jadi sebut aja semua buah yang kamu suka, yang semua orang suka, yang hari ini di bumi ini ada, itu di Eden ada. Tapi Tuhan bilang cuman nggak boleh makan buah dari satu pohon itu aja, jangan. Artinya apa? Semua yang nikmat, semua yang enak, semua yang dibutuhkan manusia, semua yang diinginkan oleh manusia ada di situ. Hanya satu saja yang diinginkan oleh Allah, jangan kamu makan cuma satu, larangan itu cuma satu. Tapi itu pun dilanggar oleh manusia itu. Nah, gara-gara pelanggaran itu akhirnya manusia nggak bisa melihat apa yang baik, apa yang buruk untuk dirinya. Bayangkan di Taman Eden itu ada berlian, ada permata, segala macam permata yang sekarang harganya mahal, ada emas, orang injak. Salah satu sungai itu ada emas di Hawila itu, sungai itu mengalir ke Hawila itu emas ada di situ. Jadi kalau mereka jalan menyisir sungai itu berkilau-kilau permata, berkilau-kilau emas, coba bayangin. Kalian bisa membayangkan, berkhayal, imajinasimu gunakan, luar biasa. Tapi justru yang dilarang itu, nah gara-gara itu susah untuk melihat apa yang baik untuk dirinya. Nah jadi lihat ya, Tuhan turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan ini menurut versinya Tuhan, bukan versinya kita. Kalau versinya kita, kebaikan yaitu hal yang dilarang, yang dilanggar, yang dilarang oleh Allah itu akhirnya kita terobos untuk kita anggap itu yang baik. Contoh seperti di Taman Eden, ada banyak semua yang baik, semua yang nikmat, semua yang indah, tapi justru yang diambil, yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi untuk melihat kebaikan bagi kita ini pun juga kata ini pun ini sulit buat kita, itu akibat dosa. Lalu juga disebutkan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, ini kata mengasihi Allah ini perlu dipahami juga. Kalau mengasihi Allah berarti menyerahkan hidupnya kepada Allah total, entah hasilnya baik menurut kita atau hasilnya buruk menurut kita, itu Allah tetap sayang, tetap cinta kita. Gitu. Nanti aku ceritain kesaksianku dan kesaksiannya ada satu papanya dari salah satu anak roket ya. Mungkin hari ini dia enggak bergabung ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anas perhatikan ini ya, ayat ini ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini tadi aku sudah jelaskan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, now sekarang tak ceritain dulu kesaksiannya Ibu. Ibu pernah mengalami kegagalan waktu kuliah S3 Hukum di Jakarta, di salah satu universitas swasta. Padahal dari semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 3 tuh nilai semua sudah A. Semester 4 nilainya belum tahu A atau A+ atau A-, tapi yang jelas sudah masuk 89. 89 itu kira-kira A-. Itu untuk ujian proposal. Lalu di semester 5 itu seminar hasil. Disitulah Ibu bermasalah dengan salah satu dosen yang justru membimbing Ibu yang akan menjadi promotor. Promotor itu orang yang mempromosi Ibu menjadi seorang dokter. Jadi masalah di situ. Nah,